Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori relativitas. Relativitas adalah salah satu teori ilmiah yang paling terkenal dari abad ke-20. Dalam dunia sains, terutama fisika, matematika, dan keilmuan sains secara umum, tentu kita sering mendengar tentang teori relativitas. Teori relativitas adalah teori sains yang pernah digagas oleh ilmuwan bernama Albert Einstein pada rentang waktu antara tahun 1905 hingga 1915. Secara mendasar, teori relativitas dapat dimaknai sebagai sifat-sifat konstan dari hukum fisika yang berlaku universal. Nah, secara mendasar ada dua jenis konsep mengenai relativitas, yakni relativitas khusus dan relativitas umum. Dicatat dalam laman Science How Stuff Works, teori relativitas khusus menjabarkan tentang universalitas dari semua hukum fisika. Misalnya, kecepatan cahaya yang akan bergerak dengan kecepatan yang sama atau konstan bagi semua pengamat. Dari relativitas khusus, segala konsep alam dijabarkan melalui sebuah kerangka model yang dinamakan inersia, yakni sebuah kerangka acuan yang akan menganggap hukum fisika bekerja secara konstan di mana saja. Lalu, Einstein menggagas konsep relativitas yang kedua, yakni relativitas umum. Dalam gagasan inilah dijabarkan mengenai perbedaan sudut pandang dan juga gravitasi dari semua partikel yang memiliki massa. Nah, rupanya gravitasi dapat memengaruhi keadaan ruang dan waktu. Dalam relativitas umum, ruang dan waktu juga bersifat relatif atau bisa dipengaruhi oleh faktor gravitasi tadi. Secara keseluruhan, memang relativitas umum lebih maju dan dapat melengkapi relativitas khusus. Namun, nyatanya keduanya sangat berkaitan erat dan tak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu penemuan-penemuan yang didasarkan pada teori relativitas, yaitu Global Positioning System atau yang lebih dikenal dengan sebutan GPS. Ternyata GPS merupakan hasil dari teori relativitas Einstein. Fisik Sentral dalam lamannya menjelaskan bahwa dibutuhkan satelit di orbit bumi yang harus bergerak dengan kecepatan tinggi dan konstan untuk menghasilkan maps digital dengan titik lokasi yang akurat. Ini membuktikan bahwa ada perbedaan waktu relatif antara luar angkasa dengan bumi secara umum. Jika ilmuwan tidak memasukkan relativitas sebagai pertimbangan utama, maka sudah pasti GPS atau maps online tidak akan bekerja dengan baik. GPS dan navigasi tentu sangat dibutuhkan oleh pesawat, kapal, dan segala hal yang berkaitan dengan transportasi. Bukan hanya GPS dan navigasi saja, hampir semua hal yang berkaitan dengan ilmu kimia juga tak bisa lepas dari konsep relativitas. Misalnya, pembentuk unsur-unsur merkuri. Relativitas ada di sana sebagai konsep logis akibat massa dan percepatan unsur kimia. Untuk penemuan selanjutnya itu elektromagnetik. Magnet adalah efek relativistik. Thomas More, dosen fisika dari Sonoma College di Claremont, California, menggunakan prinsip relativitas untuk mendemonstrasikan hukum Faraday yang menyebut bahwa medan magnet yang berubah menimbulkan arus listrik adalah benar. Karena itu, prinsip dasar trafo dan generator listrik, siapapun yang menggunakan listrik akan mengalami efek relativitas. Selanjutnya yaitu cahaya. Jika teori Isaac Newton benar, maka niscaya penjelasan tentang cahaya yang kita miliki akan berbeda sama sekali. Tak hanya magnetik, cahaya pun tak akan ada. Sementara relativitas mengharuskan adanya perubahan medan elektromagnetis pada kecepatan yang tak terbatas, bukan seketika. Kemudian penemuan selanjutnya itu pembangkit tenaga nuklir dan supernova. Supernova ada karena efek relativistik melampaui efek kuantum dalam inti bintang yang besar, yang memungkinkan bintang itu meledak secara tiba-tiba dan menjadi bintang neutron yang jauh lebih kecil dan lebih keras. Jika tak ada relativitas, bintang-bintang raksasa yang menua tak akan meledak dan menjadi katai putih. Katai putih dianggap sebagai titik akhir dari evolusi suatu bintang dan merupakan inti bintang di mana reaksi fusi berlangsung, atau kata lain, bentuk akhir bintang setelah terbakar
habis atau mati. Nah, itulah materi teori relativitas dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.